impian kalian. Ya, semoga terwujud. Amin. Bacakan dulu sebentar nih. Kelas impian, ya. Damai tapi tetap ramai. Kelas yang bersih, bagus, cantik, wangi, yang nyaman dan tidak berisik. Kelas yang bersih, menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Kelas yang damai dan seru, kelas yang asik tanpa ada pembulian, bagus sekali, menghormati satu sama lain. Kemudian kelas yang asik tapi tetap tenang dan damai, ya. Berikutnya lagi, kelas yang ramai tapi bersih dan wangi. Setuju semuanya? Setuju. Mudah-mudahan kelas pilihan kita, ya, kelas 7A ini nanti akan menjadi contoh buat kelas-kelas yang lain. Oke, terima kasih. Berikutnya tentang keyakinan kelas, ini saya bacakan. Saling menghargai walaupun beda agama dan jenis kelamin. Berikutnya, semua siswa saling menghormati, menjaga kebersihan kelas. Semua siswa datang ke sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Semua siswa menjaga kebersihan kelas dan melakukan piket sesuai jadwal. Ya. Membuang sampah pada tempatnya, mengerjakan piket tepat waktu. Ya, menghormati orang lain saat berbicara. Ya, terima kasih. Semoga keyakinan kelas ini juga menjadi dasar kita untuk menjadikan kelas impian kita itu seperti apa yang kita inginkan. Dengan keyakinan kelas, tentunya kalian akan lebih nyaman, akan lebih tenang, damai, karena semua itu diyakini menjadikan kelas kita itu menjadi kelas yang apa yang kita inginkan tadi, damai, intinya itu ya. Terus apalagi bersih, tidak ada pembulian, menghormati satu sama lain. Kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gotong royong mandi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pulau Sari, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Pulau Sari. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat waras pada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruang sekretariat SMP Negeri 3 Pulau Sari ini dalam acara mengikuti sosialisasi tentang budaya positif nanti yang akan disampaikan oleh Bu Indah Palupi dalam rangka pemberian sosialisasi dari Bu Indah Palupi, yang mana nanti kita akan mengambil atau mendapatkan ilmu yang telah Bu Indah terima dari guru penggerak khususnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bu Indah ini adalah calon guru penggerak angkatan kelima yang sudah menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti pendidikan guru penggerak, maka pada hari ini tanggal 3 September tahun 2022 akan menyampaikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Indah ini nanti bermanfaat pada kita semua. Kemudian silahkan untuk waktunya Bu Indah untuk menyampaikan sosialisasi tentang budaya positif itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Pulau Sari, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Susilastri SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Pulau Sari, dan terima kasih atas waktunya kesempatan hari ini dapat bergabung dengan saya mengikuti sesi berbagi yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru semua. Tak lupa marilah pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dan bisa melaksanakan tugas dengan baik mendidik anak-anak kita. Sholawat dan salam kita senantiasa haturkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, saya berdiri di sini untuk berbagi dengan teman-teman. Saya bukan berarti saya di sini paling mengerti, tetapi kebetulan sekali saya adalah calon guru penggerak, baru calon ya Bapak Ibu. Nanti penyampaiannya juga santai saja biar rileks. Saya berdiri di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Pemalang yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Nanti dengan dijadwalkan selama 6 bulan ke depan. Pada saat ini saya telah menyelesaikan pembelajaran saya di modul 1 selama 2 bulan karena sempat tertunda libur ya, jadi ada masa libur 2 bulan. Nah, pada sesi berbagi ini saya akan membagikan tentang aksi nyata budaya positif, yaitu membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Bapak Ibu, kenapa yang diambil budaya positif ini? Budaya positif itu merupakan salah satu ujung dari pembelajaran yang dilakukan selama 2 bulan ini. Nah, ini berujung pada terciptanya budaya positif. Jadi serangkaian modul yang sudah kita pelajari, baik kita pelajari melalui LMS, belajar secara mandiri, kemudian belajar baik secara sinkron maupun asinkron, termasuk mengikuti atau menerapkan dalam kegiatan sehari-hari saya. Nah, ini berujung pada modul 4, yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama dari rangkaian modul 1 yang saya pelajari berkaitan dengan kurikulum merdeka yang mulai kita terapkan di sekolah ini dan pada umumnya di Kabupaten Pemalang, berawal dari kurikulum yang diterapkan oleh Bapak Pendidikan kita. Bapak Ibu coba lihat, tentunya tidak asing lagi bagi kita, ada siapa Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional. Kalau kita lihat bahwa pada gambar itu ada pendidikan di masa kolonial. Nah, itu ada anak-anak begitu semangatnya nih Bapak Ibu. Kemudian ada yang menggunakan
seragam apa itu, pakai baju adat. Nah, pada pendidikan zaman kolonial ini, sebelum Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa, itu diperuntukkan untuk orang-orang dari pribumi, itu hanya diberikan kesempatan bagi anak-anak yang ingin menjadi pegawai, dan itu pendidikannya sangat terbatas pada untuk dididik menjadi seorang pegawai pada perusahaan Belanda. Nah ini ya, sehingga untuk rakyat yang lain belum mendapatkan pendidikan secara bebas yang seperti kita peroleh selama ini. Nah ini di zaman kolonial. Kemudian berdasarkan peristiwa tersebut, kejadian tersebut, maka inisiatif dari tokoh pendidikan kita untuk mendirikan yang namanya Taman Siswa. Bapak Ibu, adanya kurikulum Merdeka, sebelumnya ada kurikulum 2013, semua kurikulum pendidikan yang diterapkan di Indonesia ini sebetulnya kadang kita apakah mengadopsi dari luar negeri, kadang kita membandingkan bahwa pendidikan kita itu dibanding-bandingkan dengan Swedia, ya betul ya, yang pendidikannya begitu maju. Ini sebetulnya kita juga sudah punya konsep pendidikan yang baik. Nah, sebagaimana kita lihat bahwa Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, beberapa pemikiran beliau tentang pendidikan, diantaranya bahwa Ki Hajar Dewantara itu menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, sebagai pendidik, kita pendidik ya Bapak Ibu Guru, hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak untuk memperbaiki lakunya. Jadi anak-anak kita tuntun lakunya ya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita tidak asing lagi dengan apa ini, semboyannya Ki Hajar Dewantara. Ingarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Nah ini dari bahasa Jawa nggih, Sanskerta. Pak Heru ini yang lebih hafal ini. Ya, ini berikutnya ya 3 semboyan pendidikan. Ingarso sung tulodo artinya di depan guru harus dapat memberi contoh. Kemudian ing madya mangun karso artinya bahwa guru di tengah itu harus mempunyai gagasan. Ya, kita gagasan apa saja ya, untuk tentunya untuk kebaikan, untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di sekolah kita. Kemudian tuturi handayani yang artinya guru di belakang harus memberi dorongan atau motivasi kepada anak didik khususnya dan kepada teman-teman yang lain ya. Berikutnya masih di filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai pendidik itu diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun. Anak-anak kita itu diibaratkan sebagai biji yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Nah, berarti anak sekolah kita itu ibaratnya lahan ya Bapak Ibu. Kemudian
anak-anak ini bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan sinar matahari yang cukup, pengairan yang baik, perawatan yang baik, maka biji jagung itu akan tumbuh dengan baik, meskipun berasal dari biji yang kurang baik. Ini memang tugas kita ya, sebagai kita diibaratkan sebagai petani. Nah, maka akan tumbuh dengan baik karena mendapatkan perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Siapa? Kita sebagai pendidik. Jadi Bapak Ibu, termasuk saya khususnya ini yang masih juga belum sempurna, ketika kita mendapatkan anak-anak didik yang tidak sesuai harapan, dirasa tingkah lakunya kurang, nah ini kita sebagai petani tugasnya adalah merawat sehingga anak-anak itu nanti bisa tumbuh dengan baik. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, ini tentang konsep Merdeka Belajar yang dikembangkan di kurikulum Merdeka. Apa sih Merdeka Belajar itu? Yang dicetuskan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim, bahwa bagaimana sih Merdeka Belajar itu seperti apa? Fokus pada asas kemerdekaan dalam menerapkan materi yang esensial dan fleksibel sesuai dengan minat, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Ki Hajar Dewantara ini melarang adanya paksaan kepada anak didiknya karena akan mematikan jiwa merdeka dan kreativitasnya. Nah, merdeka itu di sini bukan sebebas-bebasnya tanpa adanya arahan dan tuntunan. Nah, jadi Merdeka Belajar memberikan kebebasan bagi guru dan siswa untuk menerapkan sistem pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, sehingga nantinya dapat turut meningkatkan kualitas sistem pendidikan nasional. Nah, untuk berdasarkan kebutuhan Bapak Ibu, nanti saya juga ada sesi berbagi di modul 2, bagaimana pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhan. Ya, berikutnya Bapak Ibu. Nah, dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, nah tentunya seorang guru itu harus memiliki nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan tujuan akhirnya dari Merdeka Belajar ini adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, saya sebagai calon guru penggerak, nah saya mipil santai aja ini Bapak Ibu. Saya juga di sini belajar, saya ditonton oleh Pak Wahidin yang sudah senior, sebetulnya malu ya. Tapi nanti saya juga dapat belajar dari beliau. Ini ada nilai-nilai, tentunya Bapak Ibu juga sudah memiliki ini. Bukan nilai-nilai guru penggerak pasti yang memiliki guru penggerak, bukan. Nah, ini ada nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Kemudian mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Kemudian peran saya sebagai guru penggerak antara lain menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Nah,
tentu kita ada mungkin kita sebagai guru biasa dan juga saya sebagai guru penggerak, oh saya masih belum bisa belum memiliki nilai inovatif. Nah nanti itu salah satu tugas saya agar nilai-nilai saya sendiri memiliki nilai inovatif. Misalnya dalam hal pembelajaran, nanti inovasi saya di-sharingkan kepada teman-teman. Kemudian peran guru penggerak, misalnya saya belum bisa mewujudkan kepemimpinan murid. Nah nanti akan saya berikan contoh-contoh bagaimana mewujudkan kepemimpinan murid. Nah salah satunya bagaimana agar murid kita itu menjadi percaya diri, tampil ya, mempresentasikan hasil kerjanya. Kemarin Bu Uma sudah saya lihat bikin blog, Bu Nadiro juga anak-anak bikin kaligrafi, ditempel, itu sebetulnya sudah, sehingga anak-anak itu sudah, Bu Nadiro sudah ini ya, Bu Leli bahasa Inggris anak-anak tampil, Pak Dedi, alhamdulillah di sini juga sudah mewujudkan kepemimpinan murid. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya setelah kita memiliki, tahu dan mampu menerapkan nilai dan peran kita sebagai guru penggerak itu juga kedepannya kita itu harus memiliki visi yang baik untuk mendukung kemajuan sekolah ini. Bapak Ibu, kalau selama ini saya belum masih kurang dalam hal menjalankan tugasnya di sini, maka saya juga bisa berusaha untuk urun ya, atau memberikan masukan untuk merumuskan visi ke depan. Guru harus memiliki visi yang mengarah pada perubahan. Nah, baik perubahan di kelas maupun di sekolah. Nah, untuk mencapai perubahan tersebut, guru harus mengenal manajemen perubahan. Ya, dengan salah satunya di sini adalah manajemen bagja. Nah, dengan berdasarkan pada kekuatan yang ada di sekolah. Jadi ketika kita merumuskan visi itu, kita jangan melihat sekolah itu kurangnya apa, tapi kekuatan-kekuatan apa yang dimiliki oleh sekolah, dan juga kolaborasi. Nah, Bapak Ibu, ini bahwa visi yang kita rumuskan itu harus mengarah pada terwujudnya profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Ini sebetulnya sudah menggambarkan, seorang pelajar Pancasila itu nanti diharapkan lulusannya itu punya profil seperti itu. Nah, Bu Eni ini sering menyanyi ya, sering sambil kita daripada boring ya. Nah, ini ada pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Ternyata bisa semua ya Bapak Ibu, terima kasih. Nah, itu Bu Uma, saya sering juga melihat Bu Dia ini menyanyi ini. Nah, profil diharapkan seperti itu. Dan pada saat saya sosialisasi ke anak-anak tentang profil belajar Pancasila, mereka ternyata juga bisa. Saya sosialisasi itu dengan cara diskusi. Coba profil yang pertama, beriman dan bertakwa. Nah, itu ada beberapa elemen. Ya, elemen dari dimensi ini ada elemen apa? Dari elemen profil pelajar Pancasila ada yang ingat? Apa saja? Ya. Ini antara lain elemen
beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak pada alam, ya, kemudian pada berakhlak pribadi, berakhlak kewarganegaraan, nah termasuk itu, kemudian untuk berkebinekaan global ini bisa berkomunikasi dengan siapa saja tanpa memandang suku, agama. Nah, ini bisa berkomunikasi dengan siapa saja, mencintai budaya lokal. Nah, mandiri, seorang profil pelajar Pancasila itu harus memiliki sikap yang mandiri. Ya. Kemudian bergotong royong, ini udah hafal sekali anak-anak bergotong royong. Gotong royong itu apa? Ada kolaborasi, ada kepedulian, dan ada berbagi. Itu elemennya semacam itu. Nah, kemudian ada bernalar kritis, tidak menerima begitu saja informasinya, tapi dia bisa menyaring, kemudian termasuk sampai mengkomunikasikan apa yang diperolehnya. Seorang profil pelajar Pancasila juga harus memiliki sikap kreatif. Ya. Kreatif ini artinya mampu, salah satunya elemennya adalah mampu menciptakan sesuatu yang orisinil, ya, menciptakan gagasan, menemukan gagasan. Ya. Berikutnya, nah, coba ini kita akan memasuki ke budaya positif. Nah, budaya positif. Coba Bapak Ibu sambil kita berdiskusi, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Pak Sabto yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira gimana Pak Sabto? Tidak setuju. Tidak setuju. Hukuman? Disiplin yang Ya. hukuman yang Seperti apa? negatif ya. Iya. Tidak setuju. Ya. Kalau yang memberikan hukuman dengan positif, saya rasa saya setuju Bu dengan pernyataan tersebut. Ya, terima kasih. Kalau yang hukuman, nah hukuman betul ya, tadi ada hukuman yang negatif, betul, ada hukuman yang positif. Nah, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti disuruh membaca, membersihkan halaman sekolah, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju napa mboten Bapak Ibu? Dapat nggih? Nah, ini nanti ada pakarnya sebetulnya ini guru BK ini. Biasanya saya belajar, kemarin saya belajar restitusi, oh ternyata Bu ini semacam itu. Nah, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Kira-kira setuju mboten Bunda? Setuju. Ya, berarti harus. Ini kata Bapak Ibu ya. Nah, ya berikutnya ini budaya positif. Hal-hal apa saja yang termasuk dalam budaya positif? Ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian nanti berkaitan dengan tadi penghargaan, hukuman, motivasi, ini ada teori motivasi, kemudian hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, bentuk disiplin positif. Apa saja bentuk disiplin positif dalam membangun budaya positif baik di kelas maupun di sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, menyenangkan agar anak-anak itu merdeka, mandiri, bertanggung jawab dalam bertindak, dapat mencipta dan berpikir. Untuk mewujudkan budaya positif tersebut, maka strategi yang harus ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah.
Ya, Bapak Ibu, kemarin disiplin positif beberapa kaitannya dengan disiplin itu juga ditanyakan di survei lingkungan belajar. Nah, ini saya kemarin kok banyak gitu ya. Ya, Bapak Ibu, ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Hal ini tentunya tidak asing lagi lah. Meskipun itu namanya nilai kebajikan. Hari ini maksudnya kita pernah membaca, cuma semuanya pernah semuanya kita juga terbiasalah dengan semacam itu. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, sifatnya itu universal, lintas bahasa, lintas suku, agama maupun latar belakang. Nah, ini bahwa menurut William Glasser, nah ini dalam teori kontrol mengatakan bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu pasti memiliki tujuan. Maka dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya itu akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri untuk mencapai tujuan yang mulia. Nah, nanti berkaitan dengan tadi, apakah anak itu diberi hadiah itu akan meningkatkan motivasi. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan ini juga sudah ada pada profil belajar Pancasila: beriman dan bertakwa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini kita memasuki ke perubahan paradigma teori kontrol. Ya, ini ada yang namanya ilusi. Kita bandingkan dengan teori kontrol dunia. Guru mengontrol murid, kira-kira itu kalau menurut Bapak Ibu benar nggak? Nah, ini sebetulnya merupakan ilusi ya. Ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Realitanya tadi kan enggak, guru mengontrol murid. Realitanya kebutuhan kita berbeda. Kemudian ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah. Nah, bahwa setiap orang itu sebetulnya memiliki pandangan yang berbeda. Jadi bukan, ini ilusi bahwa orang kritik itu membuat orang yang bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi ya bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, ini kemudian ini juga ada bahwa ini sebuah ilusi, merupakan ilusi ya, bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita bandingkan dengan teori kontrol yang sebenarnya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, bahwa itu tadi kritik itu juga kaitannya dengan itu ya. Semua perilaku ini memiliki tujuan. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Jadi tadi guru mengontrol murid itu sebetulnya sebuah ilusi. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berarti bukan bahwa orang dewasa ini harus bisa memaksa. Ini ternyata adanya teori kontrol dunia, kolaborasi. Kemudian model berpikir menang. Berkaitan dengan budaya positif, kita tidak asing lagi dengan makna disiplin. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disiplin artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-muridnya Socrates dan Plato. Nah, sehingga disiplin diri ini membuat orang mampu menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, saya mau tanya dulu Bu Uma, kalau misalnya mendengar kata disiplin, kira-kira berkaitannya dengan apa, Bu? Ketertiban. Ketertiban, Bu Nadiro.
peraturan. Pak Dedi Taat kepada peraturan. taat kepada peraturan. Bu Eni kalau di waktu, iya semuanya itu ya disiplin. Saya juga semacam itu awalnya ya. Nah, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungannya ini menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah ini, jadi pasti kalau disiplin peraturan ada denda, ya enggak? Pasti jadi motivasinya dia itu misalnya seorang anak untuk menerapkan disiplin, saya akan disiplin karena nanti kalau enggak saya akan dikejar-kejar Bu Eni. Nah itu misalnya gitu ya. Ya kan BK biasanya sebetulnya enggak, tapi anak-anak kadang juga gitu semacam tadi disiplin juga pandangannya gitu. Kalau anak-anak ke BK awalnya, kalau sekarang sudah tidak Bu. Awalnya kelas 7 itu sering kayak gini, Bu nanti saya dipanggil ke BK, saya gimana itu? Saya kira-kira nilainya itu enggak Bu, berpengaruh enggak? Kayak gitu kan. Padahal ya setelah tahu BK ya enggak semacam itu. Iya. Motivasi perilaku manusia. Nah ini berkaitan dengan disiplin tadi. Ki Hajar Dewantara menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Nah, untuk menghindari tadi ketidaknyamanan atau hukuman, hal ini merupakan tingkat. Nah, berarti bahwa anak itu motivasinya akan disiplin karena menghindari ketidaknyamanan. Ini merupakan tingkat motivasi terendah dari manusia. Nah, saya berangkat pagi absen, motivasinya biar gajinya tidak dikurangi, kan enggak ya? Itu sudah dari diri kita, keyakinan diri kita ya, bahwa kita melakukan dengan penuh tanggung jawab, kesadaran. Nah itu sama, ini merupakan yang terendah. Saya masuk biar nggak dikejar-kejar BK. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Ya saya itu kemarin ya ikut lomba, saya dalam ikut lomba kompetisi tidak pernah mendapatkan maksudnya saya karena saya udah tua, kalau anak-anak kan pasti enggak hadiahnya seberapapun saya tidak pernah berharap itu ya. Saya pernah ikut lomba modalnya 500.000, dapatnya 300.000, tapi karena memang untuk kemajuan dan akhirnya saya sekarang juga bisa ya di bidang itu penulisan itu, jadi membuat itu motivasi. Nah, kira-kira kalau anak kita itu motivasinya itu motivasi yang dari luar kayak gitu apa ada yang benar-benar dari dalam? Nah, nanti ya kita. Nah, untuk menjadikan manusia yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Inilah yang namanya motivasi intrinsik atau internal. Ya, teori motivasi. Yang pertama, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian pasti apa yang akan terjadi jika saya melakukan itu. Nah, ini rata-rata tadi bahwa ini tingkatan motivasi terendah. Oh saya mau ini, saya takut ini, saya ingin dapat penghargaan, berangkatnya pagi, besok diberi hadiah sama ngadri gitu. Nah ini kan juga motivasi eksternal. Kemudian ini juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Saya ikut guru penggerak biar sertifikasinya cair. Ya itu sebenarnya tidak ya. Kita semuanya alhamdulillah tidak. Nanti angkatan 89 atau tahun berikutnya pasti SMP Negeri 3 Pulau Sari ada guru penggerak ya. Saya begini sini juga saya beranikan, padahal saya ya deg-degan ya, tapi saya beranikan karena di sini saya harus menjadi pemimpin pembelajaran. Nah ya, nanti doakan saya mudah-mudahan bisa jadi kepala sekolah ya. Belajar sekolah di SMP 3. Amin ya. Berikutnya untuk menghargai diri sendiri. Nah ini motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah semacam ini saya itu hari ini saya meskipun ini sudah memasuki modul 2, saya ternyata kemarin mendapatkan pelajaran tentang pembelajaran berdiferensiasi.
ada proses yang akan saya perbaiki selama saya melakukan pembelajaran ke depan. Nah, itu kan motivasinya ternyata, oh iya, saya mendapatkan ilmu, ternyata nanti saya akan mengajari anak-anak pembelajarannya seperti ini. Itu salah satunya itu. Ya, kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Nah, ini ada contoh sebelum ke slide berikutnya. Ada sebuah kasus ya. Ibu Rani guru SD kelas 2 guru kelas 2 SD Negeri Sukamaju sedang bingung menghadapi salah satu muridnya yang bernama Ari. Suatu hari ada beberapa anak datang menemui Bu Rani di kantor dan melaporkan bahwa Ari sering meminta makanan kepada mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Rani, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Ari melakukan itu? Nah, Bapak Ibu, tentunya Ari itu melakukan ini karena adanya kebutuhan, ya enggak? Nah, apa Mbak Eni kebutuhannya? Lapar, berarti kebutuhan karena makanan. Tunggu ya. Coba kita lihat. Nah, ya. Ada lagi? Kebutuhan apa Pak Heru? Bisa jadi Ari ini kebiasaan kayak gitu. Nah, kalau kebiasaan pasti ada yang mendasari. Dia itu butuh apa? Oke. Iya, kita lihat dulu slide berikutnya. Tadi betul ini kebutuhan bertahan hidup, betul itu Bu Eni, survival. Dia lapar bisa juga kan? Iya kan? Nah, tapi caranya yang masih belum tepat, belum betul. Kebutuhan cinta dan kasih sayang mungkin di situ bisa juga, ya enggak? Nah, tadi memaksa sih di rumah barangkali kurang kasih sayang, kemudian penguasaan bisa, kemudian kebebasan dan kesenangan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ya, Bapak Ibu, berikutnya tentang posisi kontrol guru, masih di disiplin positif. Nah, dalam menyelesaikan sebuah kasus, ketika kita menghadapi kasus di kelas, bukan saja guru BK, kita juga sering. Nah, ini ada beberapa posisi kontrol guru. Nah, yang pertama, guru itu sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan fisik atau verbal. Kemudian guru ini bisa juga menempatkan posisi dirinya sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya ketika ada anak yang salah, itu guru itu dengan suara lembut sehingga anak itu mau mengakui kesalahannya. Kemudian bagaimana ketika anak membuat salah itu, posisi kita itu sebagai teman. Nah, sehingga tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap mengontrol murid melalui persuasi. Guru juga bisa juga menempatkan posisinya sebagai pemantau. Nah, artinya mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, ini posisi yang terakhir ya, kita semuanya itu mengarah ke posisi yang ini ya, posisi manajer. Jadi di sini yang baik anak diajak untuk menemukan solusi dan bertanggung jawab atas perilakunya dengan menanyakan keyakinan kelas yang disepakati. Nah, Bapak Ibu, kira-kira pada saat menemukan kasus, posisi Bapak Ibu itu pernah sebagai posisi apa? Pak Sabto sebagai penghukum, Mas Slamet Pak. Pak Sabto. Ya, nah ini. Oh, sebagai pemantau. Nah ini ya. Iya, biasanya saya juga gitu. Saya pernah penghukum ya. Sering sekali kita berada di posisi ini. Nah, posisi ini. Kemudian teman itu kita teman ya, sharing ya, kamu kenapa sih, kamu kenapa berbuat itu saya sering dengar Mbak Eni, Pak Anjas kalau situ, oh iya itu Bu Eni itu sedang memposisikan diri sebagai teman sehingga anak yang diajak itu merasa nyaman ya. Nah, tentang keyakinan kelas, nah ini
punya tentang keyakinan kelas. Mengapa kemarin di survei lingkungan belajar ditanya tentang peraturan. Nah, mengapa kok yang sekarang itu di kurikulum Merdeka ini kita harus membuat keyakinan dalam bentuk keyakinan kelas ya, yang disepakati bersama, bukan peraturan. Nah, saya melihat di kelas 7C berapa itu tadi ada peraturan kelas. Nah, nanti boleh kita sama-sama membuat kesepakatan kelasnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk keselamatan ya. Kita sadar bahwa itu untuk keselamatan, bukan karena nanti saya ditilang, bukan. Nah, itu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak juga untuk keselamatan, kebersihan, kesehatan, terhindar dari penyakit, bukan karena nanti saya ya itu ya, ini dari motivasinya kita demi keselamatan diri, bukan nanti saya akan dimarahi kalau itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, pada saat bekerja tadi, bukan kok gajinya dipotong orang ya, tapi karena tadi kesadaran kita bentuk tanggung jawabnya untuk pendukung motivasi intrinsik. Nah, kembali lagi ke nilai-nilai keyakinan. Nah, sehingga lebih menggerakkan seseorang untuk mengikuti peraturan. Nah, kalau peraturan pasti isinya dilarang, ya enggak? Nah, nanti saya akan tampilkan, saya sudah membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Nih tadi. Jadi nanti di kelas jadi keyakinan kelas, termasuk juga di peraturan Bu Eni. Sekolah, karena kan tingkat kelas ya. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Kenapa harus keyakinan kelas? Bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang rinci dan konkret. Nah, kemudian berupa pernyataan ya, universal. Kemudian pernyataan ini, bukan pertanyaan ini, pernyataan dibuat dengan kata-kata positif, bukan lagi dilarang. Nanti ada contoh. Misalnya, kenapa universal? Sudah ya, kita satu, tidak membuli, menghargai orang lain, itu kan cukup satu kan, menghargai semua siswa, menghargai orang lain. Daripada dilarang, ya kan, dilarang membuang sampah pada sembarangan. Nah, maka bisa itu kan masih mengandung konotasi negatif. Peraturan kelas, alangkah baiknya bahwa kita semua kalau kelas bersih kan senang. Nah, maka keyakinan kelas kita bisa dibuat semua orang menjaga kebersihan itu. Nah, ini yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Hendaknya tidak terlalu banyak dan mudah diingat dan bisa diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Boleh kemarin menempelkan kertas ya. Nah, rata-rata sama ini kemarin saya buat, menghargai, saling tolong menolong. Nah, menghargai itu apa saja? Anak-anak juga bisa menjawab ketika pelajaran, bu gurunya sedang menerangkan, jangan ramai sendiri. Kalau kelas kita itu sudah seperti itu, yakin bahwa tidak ramai, pasti kelasnya akan nyaman. Nah, seru boleh, waktu diskusi harus seru. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati setiap waktu. Ya, yang terakhir itu tentang restitusi. Sudah pernah mendengar ini, Bapak Ibu? Belum. Sebetulnya kita sering praktek restitusi. Saya pun baru ketika pendidikan, oh itu namanya restitusi. Secara tidak sadar kita pernah melakukan itu. Restitusi merupakan suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang
tentang seperti apa yang mereka inginkan ya, pasti tujuannya mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini kalau murid membuat salah. Nah, ini menurut Gosen. Ciri-ciri restitusi. Ini kalau kita ada kasus misalnya anak datangnya telat, lagi pelajaran bahasa Jawa tidur terus, nah, misalnya kan harus dicari. Nah, paling senang kan kalau pelajaran olahraga, seni, wah senang-senang ya. Nah ini kalau misalnya ya, saya Bu ini mendapat laporan dari wali kelas, kamu katanya kalau misalnya pelajaran bahasa Jawa kok misalnya pelajaran apa kok tidur terus, pelajaran IPA kok kayaknya kamu kok nggak suka. Nah ini misalnya ya. Satu, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Dua, untuk memperbaiki hubungan. Tiga, memberikan tawaran pada siswa. Kira-kira kalau kamu seperti itu solusinya apa? Dia berusaha untuk memberi dia sendiri. Nah ya, bukan paksaan. 4, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari dia bertindak seperti itu tindakannya. Kenapa dia tidur, kenapa tidak mau piket ya. Kemudian yang 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ke-7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakannya. Ke-8, restitusi fokusnya pada solusi. Dan yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, berikutnya ini segitiga restitusi yang langkah-langkah yang dipakai. Memang istilah-istilahnya ini baru, tapi sebetulnya kita sudah pernah melakukan ya. Kayak menstabilkan identitas. Misalnya ada seorang anak yang tertidur di kelas, kemudian dilaporkan ya anak itu oleh gurunya. Maka bagaimana saat menyelesaikan menstabilkan identitas, misalnya kita berbicara bahwa pada anak itu bahwa setiap orang pasti memiliki kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu, kan itu. Jadi mesti menstabilkan identitas. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu, atau seperti di praktek restitusi saya kemarin saya menanyakan, kenapa kamu kok tidurnya malam gitu, sehingga kamu kok tidur di kelas, kamu punya alasan apa? Ternyata dia latihan bola, kalau sorenya latihan bola, kemudian malamnya mainan HP. Nah ini ya, validasi tindakan yang salah. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Berikutnya menanyakan keyakinan. Keyakinan tadi, keyakinan kelas apa yang keyakinan kelas, kamu tadi tidur di kelas. Nah, bagaimana keyakinan kelas kamu? Nah, ketika pelajaran kita saling menghormati orang lain. Ya udah, konsep terus menanyakan, kamu ingin menjadi yang seperti apa, atau apa keyakinan kelas kamu tadi? Nah, kamu ingin seperti apa? Saya ingin tidak tidur Bu, saya ingin menghargai orang lain. Maka kamu harus bagaimana? Nah itu di situ kayak gitu. Kamu harus bagaimana? Anaknya dipancing dulu. Berarti misalnya di praktek restitusi saya ya, berarti saya tidurnya tidak boleh malam-malam. Dan saya kalau latihan bola setelah itu istirahat, jangan untuk main HP. Nah, itu. Jadi menanyakan keyakinan. Keyakinannya kan kalau misalnya dia tidak melakukan kan akan tidak ketiduran di kelas ya. Nah ini terima kasih Bapak Ibu, ini rancangan aksi nyata saya sudah melakukan aksi nyata tentang membuat keyakinan kelas. Nanti akan saya tampilkan videonya di sini, kemudian biar nanti kelas-kelas yang lain juga bisa membuat keyakinan kelas. Dan juga saya membuat poster kampanye anti bullying, karena selama ini kita prihatin di sekolah kita itu kok dari kelas 7-8 itu masih terjadi semacam itu ya. Demikian Bapak Ibu paparan dari saya. Silahkan Bapak Ibu, ini sesi tanya jawab. Mohon untuk dari paparan saya barangkali masih ada yang ingin ditanyakan atau ada unek-unek.
Monggo silakan. Ya, siapa? Pak Sabto. Mau pakai mic, Pak? Ya, monggo Pak Sabto. Depan, Pak, biar nanti kelihatan yang ganteng. Cek. Terima kasih Bunda untuk sesi tanya jawabnya. Tadi dalam pemaparan materi visi guru penggerak ini ada yang mau saya tanyakan. Untuk pertanyaan pertama, apakah visi sekolah ini perlu dirubah agar sesuai? Kemudian yang kedua, bagaimana kriteria visi yang baik menurut dalam paparan materi visi guru penggerak tadi? Terima kasih. Terima kasih. Langsung dijawab saja satu-satu ya. Iya, visi guru penggerak. Visi ya, sebelumnya visi ini sumbangsi saya, bukan visinya dari saya. Ini seorang guru penggerak harus memiliki visi. Visi itu bisa, mengikuti fleksibel ya, mengikuti perkembangan zaman. Dan di sini pasti mengarah ke arah perubahan yang positif. Nah, untuk tujuan sekolah. Ya, untuk visi sendiri ini diharapkan dapat mencerminkan terwujudnya profil belajar Pancasila. Nah, misalnya ditinjau ya, visinya kita ditinjau. Kalau misalnya kalau visi di kita kan sudah mencantumkan berakhlak mulia, oh berarti sudah. Kemudian, oh kayaknya belum ada berkarakter. Berkarakter di sini ya karakter-karakter yang ada di karakternya warga negara Indonesia, gotong royong, mandiri, misalnya mewujudkan insan atau generasi yang berakhlak mulia itu sudah mencakup beriman dan bertakwa ya, cerdas, berkarakter, dan terakhir apa? Mungkin kreatif. Nah, itu bisa. Jadi cinta lingkungan atau berbudaya. Ini sudah berkebinekaan global, kreatif kan sudah masuk. Jadi kriterianya semacam itu. Jadi dengan dalam menyusun visi itu kita melihat kekuatan-kekuatan apa yang ada di sekolah. Oh, anak-anak kita sudah banyak kekuatannya. Anak-anak kita kan sopan santun, senyum salam sapa setiap hari, itu kan kekuatan dari sekolah kita kan semacam itu. Karakternya baik, mudah lah, bukan anak-anak yang nakal. Itu kekuatan kita. Tidak hanya kekuatan-kekuatan bidang akademik. Anak-anak kita juga ada dari budaya mereka bisa hadroh ya, ada budaya epik, mungkin itu dari itu kan bisa dikembangkan ya, bisa itu ya, untuk melihat dari kekuatan-kekuatan sekolah. Selain tentunya sikap, ada yang lain baik bidang akademik maupun yang lain ya. Berikutnya, oh monggo Ibu. Iya ya Bu Nadiro, ini Bu. Ya biar kelihatan. Ya, terima kasih. Bunda, yang tadi Bunda sampaikan yang masalah menyampaikan keyakinan kelas ya. Dengan adanya siswa buat keyakinan kelas, apakah masih peraturan siswa itu tidak berlaku lagi atau tidak? Nah, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Nadiro pertanyaannya. Dengan adanya keyakinan kelas yang disepakati bersama, apakah peraturan kelas itu tidak berlaku lagi? Nah, ini keyakinan kelas bisa juga di kelas ya, bisa juga termasuk keyakinan sekolah. Jadi kelas dan sekolah. Nah, tadi peraturan ada peraturan kelas, ada peraturan sekolah. Nah, diusahakan kalau peraturan itu sifatnya lebih berkonotasi negatif dan anak itu melakukan, kalau peraturan itu akan melakukan tindakan sekedar untuk menghindari, dan banyak anak-anak itu motivasinya itu karena ingin tidak dihukum, karena dikejar dan sebagainya.
Kalau keyakinan itu lebih universal dan tidak terlalu banyak. Peraturan rinci kan tadi. Nah, sebaiknya ke situ nanti. Nah, kita dengan kesiswaan BK kita mari bisa menyusun satu keyakinan sekolah yang sifatnya universal tadi. Misalnya setiap siswa harus saling menghormati. Nah, tidak dilarang, kayaknya kan semacam itu ya, mengandung konotasi negatif, kayaknya ke sana dan rinci sekali. Sepertinya tidak mengganggu, kemudian diam pada saat orang lain berbicara, itu juga menghargai. Satu, menghargai. Tidak usah terlalu banyak. Oke, Ibu, bisa nanti kita kalau misalnya kita BK Bapak Ibu guru membuat satu keyakinan sekolah. Oke, yang lain? Oke, monggo Bu Widya. Maju nggak apa-apa Bu Widya. Terima kasih Bu Indah. Tadi di awal-awal untuk penjelasan dari Bu Indah itu dijelaskan bahwa pendidik diibaratkan sebagai petani. Nah, di situ berarti katanya pendidik itu merawat tanaman. Dan kemudian dilanjutkan di situ seorang pendidik itu menuntun. Di situ jelas menuntun. Nah, ini maksudnya menuntun kodrat yang bagaimana? Terima kasih Bu Indah, mohon dijelaskan. Iya, pertanyaan yang bagus Bu Widya. Kita sebagai pendidik kita menuntun kekuatan kodrat. Nah, kodrat di sini ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan apa itu namanya ya, sifat-sifat dan ini lingkungannya. Nah, sifat-sifat dan lingkungannya, kekuatan kodrat kita. Jadi menuntun lakunya. Sebenarnya ada laku buruk, ada laku baik. Nah, kita menuntun ke arah untuk mencapai tujuan hidup biar dia bahagia dan selamat. Kemudian bagaimana menuntun anak dengan kodrat zaman? Di dalam agama Islam juga ada menurut Imam Syafi'i ya Bu, mendidik anak sesuai dengan zamannya. Nah itu. Nah, bagaimana kita menyesuaikan dengan adaptasi masa kini? Ya, ketika berkaitan dengan teknologi kita memberikan tuntunan etika berteknologi itu gimana? Menggunakan HP untuk belajar. Nah, begitu ya. Jadi menuntun kodratnya untuk mencapai itu. Sudah ada anak itu kodratnya punya potensi, punya bakat sendiri, maka disitulah kita bimbing, kita tuntun untuk mencapai tujuan hidupnya. Oke, satu lagi mungkin. Iya, ini sudah 1 jam Mas Farhan. Ya, ini satu lagi pertanyaan. Sini aja ya Bu. Oke, saya akan sedikit bertanya tentang tadi pemaparan dari Bu Indah pada bagian akhir mengenai restitusi. Ya, jadi apakah boleh kita memberi solusi untuk anak yang salah? Maksudnya di sini bermasalah gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana jika anak kitanya itu malah diam saja, tidak memberikan kita jawaban kayak gitu. Oke, terima kasih Bu Uma. Pertanyaannya yang bagus dan ini juga masukan bagi kita semua, terutama bagi saya. Jika kita ada kasus tadi kita menyelesaikan, ada laporan anaknya tertidur di kelas atau tidak membuang sampah, tidak melakukan piket, kemudian kita tanya, nah menurut kamu tadi perilaku kamu tidur di kelas betul apa salah? Nah, mungkin jawab tidak Bu, tidak, maksudnya salah. Nah kalau demikian kamu seharusnya bagaimana, ya kan? Saya misalnya kita tawarkan semacam itu, kita memberikan solusi bersama. Kalau anak itu diam, ya memang kita bukan kamu harus ini, kita bukan dengan cara kita, tapi kita tawarkan dulu. Menurut kamu baiknya gimana biar kamu tidak tidur di kelas? Jadi kamu ditegur guru, menurut kamu gimana? Dia diam. Nah tadi kita pancing, tapi kita mencari solusi bersama. Jadi boleh Bu Uma, cuma tidak dengan cara kita kembalikan lagi lah. Kalau misalnya kamu nanti, misalnya anaknya nggak menjawab ya, minta maaf sama bu gurunya.
tidurnya gimana? Kan tadi kamu tidur di kelas ya. Kalau kamu misalnya nanti tidurnya, kalau biar tidur di kelas, nanti malam kamu tidurnya jam 9 gimana? Ya kan gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan bersama-sama, nah, mencarikan solusinya. Ya, ya Bapak Ibu Guru, demikian waktunya sudah 1 jam. Alhamdulillah pemaparan saya hari ini dalam sesi berbagi budaya positif berjalan dengan lancar, dan terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu Guru. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dan kita bersama-sama mempelajarinya, mendapatkan ilmu bersama-sama ini dengan saya bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Saya akhiri sesi berbagi hari ini dengan membaca Alhamdulillahirobbil alamin. Saya kembalikan kepada Ibu Susilastri. Demikian tadi sosialisasi tentang budaya positif yang disampaikan oleh Bu Indah Palupi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.